kita akan bicara soal aturan sinus dan kosinus. Jadi, kelas 10 ini adalah dasar kamu. Dasar kamu untuk memahami trigonometri lebih lanjut. Pak, ketemu trigono lagi, Pak. Ya Allah, Pak. Iya. Karena kamu anak IPA, kamu akan ketemu lagi dengan trigono di kelas 11 dan kelas 12, coy. Gitu ya. Oke, kita gas yuk, kita lihat yuk. Nah, ini aturan sinus dan kosinus. Kenapa sih harus ada aturan sinus dan kosinus? Bukankah kita punya rumusnya gini kan? Sin alfa sama dengan depan per miring, demi gitu kan? Kita punya ada cos alfa sama dengan samping per miring gitu ya. Atau kita punya ada tangan alfa sama dengan depan per samping, demi, sami, desa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kenapa nggak pakai rumus sin sama cos yang ini aja? Yang demi, sami, desa ini. Awas bro, ingat bro, kalem bro. Ini demi, sami, desa itu digunakan ketika ada segitiganya siku-siku coy. Nah, Pak, kalau gimana kalau misalkan kita ngehadapin soal segitiganya selain segitiga siku-siku? Nah, inilah gunanya aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus itu apa sih, Pak? Ya, kita lihat. Di sini sekarang saya punya ada segitiga ABC dengan. Nah, aturan sinus tuh bilang kayak gini loh, aturan sinus bilangnya gini. Perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Misalkan saya punya ada sisi A. Sisi A ini di depannya siapa? Sudut A ya, sudut A besar. Maka perbandingannya itu A dibagi sama sin A. Itu akan sama dengan siapa, Pak? Akan sama dengan B dibagi sin B. Kenapa? Karena B ini ada di depan sudut B besar. Gitu. Dan akan sama dengan juga C dibagi sin C. Karena C ini ada di depan sudut C besar. Begitu ya. Begitu coy. Dia harus depan-depanan. Pokoknya harus berhadapan antara sisi dengan sudut. Gitu. Jadi biasanya aturan sinus digunakan ketika ada sisi dan sudut. Gitu ya. Sudut yang berhadapan. Yang berhadapan. Begitu. Dia akan digunakan ketika ada sisi dan sudut yang berhadapan-hadapan. Itu kita biasa pakai aturan sinus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, Pak, boleh nggak Pak kalau ini kan di yang rumus ini kan A, B, C di atas, sin A, sin B, sin C di bawah. Saya pengen sinnya di atas, Pak. Boleh. Boleh, coy. Tetapi ingat, ketika sin di atas harus sin semua. Tuker-tuker satu, tuker semua. Oke, kita langsung ke contoh dari aturan sinus. Contoh yang pertama yaitu pada segitiga ABC diberikan panjang sisi C adalah 8 akar 2, panjang sisi B 8 dan sudut B adalah 30. Yang ditanyakan adalah berapakah besar dari sudut C. Nah, yang ditanya adalah sudut C. Itu bisa kita gunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Karena yang diketahui di situ adalah panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut dari B. Makanya kita menggunakan B per sin B sama C per sin C. Langsung saja, B tadi kita sudah tahu itu adalah 8. Per sin B-nya adalah sin 30 sama dengan C. C-nya tadi adalah 8 akar 2 per sin C. Nah, sin C inilah yang akan kita cari karena kita akan menentukan sudut dari C. Oke, 8 per, nah setengah ini datang dari sin 30. Sama dengan 8 akar 2 per sin C. Ini bisa kita kali silang. 8 dengan sin C itu menjadi 8 kali sin C. Kemudian 8 akar 2 itu kita kali dengan setengah menjadi 8 akar 2 kali setengah. Jadi 8 sin C sama dengan, nah 8 itu bisa kita, 8 akar 2 bisa kita kali setengah, itu bisa sama-sama dibagi 8 dengan 2-nya. Mengapa ini bisa dibagi? Kalau pada matematika, akar itu bisa dioperasikan angka di depannya dengan angka yang lain karena perkalian, tapi kalau penjumlahan itu tidak diperbolehkan. 8 dibagi 2 menjadi 4 akar 2. Karena yang ditanyakan adalah sin C, maka sin C sama dengan 4 akar 2 per 8. Kemudian sederhanakan 4 dengan 8-nya sehingga menjadi setengah akar 2. Ingat kembali, sin yang nilainya setengah akar 2 itu adalah sudut
45 derajat. Berarti sin dari 45 inilah yang menjadi setengah akar 2. Sehingga jawabannya sudut C itu merupakan 45 derajat. Soal yang kedua, kita diminta mencari panjang X. Pertama, Khalid akan beri nama segitiga ini terlebih dahulu. Untuk mencari panjang X, kita tidak bisa hanya menggunakan segitiga ADC saja. Tapi kita juga akan memerlukan segitiga ABD dan segitiga yang besar yaitu ABC. Panjang X atau DC bisa kita dapatkan dengan mencari selisih antara panjang BC dan panjang BD. Untuk mencari panjang BC, kita akan menggunakan segitiga ABC. Di sini Khalid gambarkan segitiga ABC, di mana siku-sikunya ada di B dan sudut C 45 derajat, sedangkan sisi AC adalah 3 akar 2. Dari gambar kita tahu bahwa sudut A besarnya adalah 45 derajat. Karena unsur yang akan dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, maka kita akan menggunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Di mana A adalah BC, sin A adalah sin 45 derajat, dan B adalah 3 akar 2, sedangkan sin B adalah sin 90 derajat. Sehingga BC sama dengan 3 akar 2 dikali sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 90 derajat adalah 1. Akar 2 dikali dengan akar 2 adalah 2 dan bisa kita coret dengan setengah sehingga BC sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari panjang BD kita akan gunakan segitiga ABD. Khalid akan gambarkan segitiga ABD yang siku-sikunya di B dan sudut D adalah 60 derajat. Sedangkan AB adalah 3 karena tadi kita sudah tahu bahwa segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki dengan BC adalah 3, maka AB juga 3. Dan sudut A 30 derajat karena 180 dikurang 90 dan 60 adalah 30. BD per sin 30 derajat sama dengan AB yaitu 3 per sin 60 derajat, sehingga BD sama dengan 3 dikali sin 30 derajat adalah setengah, dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, kemudian akan dirasionalkan dengan mengalihkannya dengan akar 3 per akar 3, sehingga akan kita dapatkan BD sama dengan akar 3. Maka kita bisa mendapatkan nilai X yaitu 3 min akar 3. Kita masuk yuk sekarang aturan kosinus yuk. Gimana sih Pak aturan kosinus Pak? Gitu ya. Oke. Aturan kosinus itu mengatakan, saya tulis rumusnya dulu nih. Kita misalkan mau nyari A nih. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos A. Ya Allah Pak, ini so panjang banget Pak rumusnya Pak. So panik. Kenapa? Kita bisa lihat nih. Kita mau nyari A nih, ya kan? Ya, kita berarti punya sisi B sama sisi C. Ingat, lihat di sininya. Sisi B di sini, sisi B saya tandain biru ya. Oke, sisi B. Ini sisi C, sisi C nih. Ya, atau sisi AB kan? Ya. Nah, dia mengapit sudut siapa? Mengapit sudut A. Nah, perhatikan rumusnya. B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Tuh. Ada sisi B sama C yang mengapit sudut A. Bener nggak? Bener. Atau kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ditanyanya adalah cos A-nya. Nah, ini nggak berubah posisinya. Maksudnya posisi nggak berubah tuh gimana? Cos A itu kan diapit sama si sisi B sama sisi C. Ya, saya ulangi. Si sudut A itu diapit sama sisi B dan sisi C. Berarti kalau kita mau nyari cos A itu akan sama dengan yang mengapitnya siapa? Yang mengapitnya adalah B sama C. Tulis B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 2BC. Udah tulis aja dulu. Sisi mana yang belum kita tulis? Min A kuadrat. A-nya kan belum ada kan? Tulis min A kuadrat. Maka jadinya gini kan? Nah, biar rapi saya kotakin juga. Jadi cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Awas, perhatikan juga posisinya. Pahami konsep geometrisnya juga. Si A itu berarti dia diapit oleh B sama C. Nah, di depannya itu A gitu ya. Oke,
Kalau misalkan ditanyanya B gimana Pak? Sama coy. Sisi B ini misalkan mau kita cari nih. Yang diapitnya siapa? Sisanya kan sini kan. Ada sisi A kecil, ada sisi C kecil, ya nggak? Ini mengapit siapa? Mengapit sudut B. Berarti rumusnya apa? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC kali cos B. Berarti kalau misalkan kita mau nyari rumus yang ini cosnya, gimana Pak? Ya cos B. Mau nyari sudut C yang ini berarti kamu punya sisi A di sini sama sisi siapa? Sisi B di sini. Nah, mengapitnya siapa? C. Berarti apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kali cos C. Oh, gitu coy. Ya, begitu pula dengan kalau nyari cos C. Nah, jadi begini kan? Tuh. Pada segitiga DEF diberikan panjang sisi D 5, panjang sisi F 6, sudutnya 60. Nah, lihat. Di sini yang diketahui adalah sudut E, berarti panjang E yang akan kita cari atau si DF. Sehingga buat E kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat dikurang 2 kali DF dikali cos E. Sehingga E kuadrat, masukkan nilai D. D tadi ada 5, sehingga menjadi 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6. Tinggal masukkan saja angka-angka yang diketahui ke dalam rumus dikali cos E. Cos dari 60. E kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 2 kali 5 kali 6 itu adalah 60 dikali dengan setengah. Ingat lagi cos 60. Sehingga E kuadrat itu 61 dikurang dengan 60 dikali setengah itu 30. Sehingga dikurang 30. Sehingga E kuadrat sama dengan 31. E itu merupakan akar dari 31. Akar 31 itu tidak perlu dijabarkan karena tidak bisa dikeluarkan. Sehingga hasil panjang sisi E-nya adalah akar dari 31. Soal yang terakhir adalah tentang perjalanan kapal. Untuk menjawab soal ini, kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa 0 derajat dimulai dari arah utara, kemudian bergeser searah jarum jam, sehingga arah timur adalah 90 derajat, arah selatan adalah 180 derajat, dan arah barat adalah 270 derajat. Khalid akan coba gambarkan ilustrasinya. Misalkan di sini adalah posisi awal kapal, dan arah utara adalah ke sana. Selanjutnya kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Karena tadi arah utara adalah 0 derajat, maka jika digeser sejauh 30 derajat, artinya kapal akan bergerak ke arah sini. Dengan jarak 60 mil. Kita bisa mengetahui jarak antara posisi awal kapal dengan posisi akhir kapal dengan menggunakan aturan kosinus. Karena unsur yang akan kita pakai adalah 3 sisi dan 1 sudut. Dan karena tadi besar sudut antara utara dan timur adalah 90 derajat, maka di sini juga 90 derajat. Artinya sudut yang akan kita gunakan adalah total dari 30 dan 90. Yaitu 120 derajat. Selanjutnya, jarak antara posisi awal kapal terhadap posisi akhir kapal akan Khalid simbolkan dengan J, sesuai dengan rumus J kuadrat sama dengan 30 mil kuadrat plus 60 mil kuadrat min 2 dikali 30 dikali 60 dikali dengan cos 120 derajat. Sama dengan 900 plus 3.600 min 3.600 dikali dengan min setengah. 900 plus 3.600 adalah 4.500. Sedangkan min 3.600 dikali dengan min setengah adalah plus 1.800. Sehingga J sama dengan akar 6.300. Atau bisa kita buat menjadi akar 900 dikali 7. Sehingga J adalah 30 akar 7 mil.